kabarnya nih? Kakak harap adik-adik di rumah baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Kau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menghadiri sekolah minggu online ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dengan baik. Walaupun sekolah minggu ini diadakan secara online, kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, dan Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, jangan lupa absen ya. Adik-adik pasti pada semangat kan? Yuk kita bernyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik, sudah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu menitipkan uang persembahan tersebut ke orang tua adik-adik masing-masing ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, tolong terimalah persembahan yang telah kami berikan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak dan Bukit-bukit Bergoyang.
lagu tadi, kita mengetahui bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dan tetap selalu akan ada untuk kita. Kasih Tuhan tidak pernah akan berubah. Dalam beriman kepada Tuhan, kita juga ingin loh adik-adik untuk selalu tetap kokoh dan teguh. Sudah saatnya bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian udah ikut bernyanyi sama kakak Fiona? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk diam, biarlah kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kiranya Kau urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang saya sampaikan dapat didengarkan adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki cerita Alkitab, Kakak Tika mempunyai penggambaran tentang iman yang teguh, yaitu gedung A dan gedung B. Kakak Tika mau hancurkan ya. Hancur? Tidak. Adik-adik, kedua contoh gedung tadi menggambarkan tentang iman yang teguh. Gedung A roboh karena tak pakai lem, sedangkan gedung B tidak roboh karena memakai lem. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti gedung B karena ada perekatnya atau lemnya. Perekatnya apa? Perekatnya yaitu Kristus yang merekatkan kita atau menguatkan kita, yang menjadikan dasar iman kita menjadi teguh dan kokoh. Adik-adik, tema kita kali ini adalah iman yang teguh. Kalian bisa baca Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Adik-adik, kalian tahu gak artinya teguh? Teguh artinya kuat atau kokoh. Kita kembali ke cerita Alkitab ya. Adik-adik, ini gambar Bapak Musa. Bapak Musa dari cerita minggu lalu, Bapak Musa dipilih sama Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi sayangnya di usia 120 tahun Bapak Musa ini meninggal atau mati adik-adik. Dia belum sampai ke tanah Kanaan. Dan akhirnya Tuhan Allah memilih Bapak Yosua menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Yosua ini diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saat ini Bapak Yosua sudah tua adik-adik, dan saatnya dia berpisah dengan bangsa Israel. Sebelum berpisah, Bapak Yosua akan memberi pesan penting kepada bangsa Israel. Pesan pentingnya apa ya? Nah, Bapak Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem, dan mereka harus mendengarkan pesan penting dari Bapak Yosua. Pesan pentingnya satu, Bapak Yosua mengingatkan bahwa Tuhan Allah itu memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah atau umat kesayangan Allah. Dua, bangsa Israel dijanjikan Tuhan Allah mendapat tempat khusus, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan yang ketiga, bangsa Israel diberi kekuatan untuk mengalahkan musuh, sehingga bangsa Israel dapat menempati tanah Kanaan dan tinggal di tanah Kanaan. Adik-adik, saat ini Bapak Yosua juga menginginkan bangsa Israel untuk tetap takut akan Tuhan Allah, beribadah kepada Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah, juga menaati firman Tuhan. Dan bangsa Israel diminta berjanji untuk tidak meninggalkan Tuhan Allah dan tetap beribadah kepada Tuhan Allah, tidak seperti
negara-negara tetangga yang tidak menyembah Tuhan. Dan bangsa Israel berjanji juga, disuruh berjanji sama Bapak Yosua agar tetap beriman teguh kepada Tuhan. Bangsa Israel ini mendengarkan pesan penting dari Bapak Yosua dan disuruh berjanji. Mereka memutuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan dan menaati firman Tuhan. Setelah mendengar Bapak Yosua berkata dan memberikan pesan kepada bangsa Israel, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Adik-adik, di zaman sekarang ini mempunyai iman yang kuat dan teguh itu gak gampang karena banyak tantangan dan godaan. Jadi kita harus mencontoh Bapak Yosua dan keluarganya yang tetap setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita, adik-adik, dalam kondisi apapun atau situasi apapun, kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik kan suka ya di sekolah itu mengumpulkan uang cinta kasih. Tapi pas di sekolah teman kalian mengajak kalian tidak mengumpulkan uang cinta kasih, malah menggoda, yuk kita jajan aja yuk ke kantin. Kan lebih baik jajan, kantin makanannya enak loh. Tapi kalian gak akan tergoda kalau mempunyai iman yang kuat. Kalian akan tetap memberikan uang cinta kasihnya. Atau adik-adik Batita, sekarang kan sekolah online. Kalian mau sekolah online atau nonton film kartun? Pastinya kalian kan dengan enaknya nonton film kartun, kalian milih nonton film kartun. Tapi melalui mama papa, kalian dibimbing mempunyai iman yang teguh untuk tetap sekolah online. Karena sekolah online membuat kalian lebih banyak belajar. Atau adik-adik pernah gak merasakan pas lagi ulangan guru kalian keluar? Itu kan kesempatan kalian untuk mencontek. Tapi karena kalian mempunyai iman yang kuat, gak mungkin kalian untuk mencontek. Karena mencontek sama juga kita mencuri. Melanggar perintah keberapa? Perintah ke-8, jangan mencuri. Jadi kalau kita tetap mencontek berarti iman kita gak kuat. Tapi karena kita mempunyai iman yang kuat, kita gak tergoda untuk mencontek. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita berkomitmen mempunyai iman yang teguh atau kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan aktivitas kali ini Kakak Tika akan memberikan kuis. Kuisnya terbagi dua, untuk kelas Batita sendiri, untuk kelas kecil dan kelas besar sama kuisnya. Jawaban kalian Kakak Tika tunggu sampai jam 12 siang ini. Dan jawaban kalian harus tulis di kolom komentar. Ingat adik-adik, lewat dari jam 12 siang ini Kakak Tika gak akan terima jawaban kalian. Ingat ya, gak boleh lebih dari jam 12 siang ini. Pastinya Kakak Tika akan memberikan hadiah kalau kalian menjawab jawaban yang benar. Dan hadiahnya akan Kakak Tika kirim ke rumah kalian. Kuis untuk kelas Batita ini ada batu-batu. Kalian tugasnya cuma urutkan batu terbesar sampai batu terkecil. Jadi adik-adik Batita urutkan batu terbesar sampai batu terkecil. Dan jawaban kalian tulis di kolom komentar. Oke. Oh iya, yang dapat hadiahnya cuma 3 cat pertama ya. Sekarang untuk kelas besar dan kelas kecil, ini kuisnya. Adik-adik lihat. Tolong susun kata-kata di bawah ini menjadi ayat Alkitab. Ayat Alkitab ini masih berantakan ya adik-adik. Nah, kalian caranya untuk huruf A angkanya 1, huruf I angkanya 2, huruf U angkanya 3, huruf E angkanya 4, huruf O angkanya 5.
tapi huruf yang lain sama huruf itu sendiri, bukan pakai angka-angka. Jadi kalian susun kata-kata ini menjadi ayat Alkitab. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, melakukan aktivitas, saatnya kita akan menutup kebaktian ini. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam kebaktian ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh adik-adik, agar adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, biarlah kami mempunyai iman yang teguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saya juga berdoa untuk adik-adik yang besok melakukan UAS, kiranya Kau sertai mereka dalam belajar, biar mereka dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan.